Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3886, Menelan Buah Dao Surga. Untuk rencana hari ini, Lin Bai harus membuka segel secara paksa dan bertaruh bahwa ada susunan lain di dalam harta karun itu untuk memenjarakan keenam orang kuat itu. Kalau tidak, jika terus berlarut-larut, menunggu Lin Bai hanya akan menjadi jalan buntu. Ketika keenam orang kuat ini kehabisan kesabaran, kehilangan semangat dan benar-benar runtuh, mereka akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk membuka harta karun itu dengan segala cara. Pada saat itu, yang pertama menanggung beban adalah Dao Shen Bing milik Lin Bai. Pada saat itu, jika Lin Bai tidak menyerah, mungkin keenam orang ini akan langsung membunuh Lin Bai. Sepenuhnya menyadari pro dan kontranya, Lin Bai menghela nafas dan harus membuat keputusan sesegera mungkin. Di depan tebing, Lin Bai menjelajahi merek rune inci demi inci. Rune-rune ini bukan barisan, tetapi tertulis di seluruh pegunungan. Susunan ini sangat kacau dan beragam. Mereka seperti berantakan. Mungkin bahkan orang-orang yang menyiapkan susunan itu tidak dapat melepaskannya. Setelah belajar cukup lama, Lin Bai tidak punya pilihan selain melahap roh pedang dan secara paksa memotong semua susunan di sini. Tepat ketika Lin Bai hendak menyerah, dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh dinding batu. Tiba-tiba, jari Lin Bai masuk ke dinding batu. Ada isapan di dinding batu, yang menelan jari-jari Lin Bai ke dalamnya. Pada saat ini, tubuh Lin Bai menelan jiwa pedang hingga bergetar, membuat jari Lin Bai terlepas dari daya tarik itu. Pupil mata Lin Bai menyusut, dan wajahnya menjadi pucat. Apakah itu? Lin Bai punya ide yang buruk di dalam hatinya. Melihat keterkejutan di wajah Lin Bai, burung gagak itu bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa yang kamu temukan?" "Belum yakin." Lin Bai menurunkan alisnya dan merenung sebentar, lalu mengeluarkan pedang yang tidak berguna dari tas penyimpanan dan dengan lembut menusukkannya ke tebing. Tampaknya sangat mudah bagi pedang roh untuk masuk ke gunung. Berdiri di sisi lain tebing, keenam pria kuat itu melihat pemandangan ini, mata mereka berbinar. Burung gagak itu juga terkejut dan berkata, "Apakah pedang roh itu ada di dalam? Bisakah kita mengatakan bahwa tempat ini tidak dapat dilewati oleh makhluk hidup, tetapi dapat diizinkan untuk melewati harta karun itu?" Lin Bai tidak menjawab perkataan burung gagak itu. Ketika pedang roh itu menembus 2/3 gunung, dia perlahan-lahan mencabut pedang roh itu. Namun, pedang roh yang dapat dicabut itu membuat pupil burung gagak dan keenam orang kuat itu mengecil. Sebaliknya, Lin Bai tampak tenang, seolah-olah dia sudah menebak akhirnya. Pedang roh di tangannya menusuk 2/3 tubuh gunung itu dan menghilang. Sekarang pedang itu telah patah. Seolah-olah ada mulut besar di tubuh gunung itu, yang akan menusuk pedang roh itu ke dalam, dan menggigitnya hidup-hidup. Apa yang terjadi? Pedang yang menusuk gunung itu patah. Retakannya, seperti bekas gigi, sepertinya telah digigit oleh sesuatu di atas. Enam orang kuat itu berseru. Gagak itu menatap, seluruh rambutnya, sepertinya memikirkan sesuatu. "Apakah kamu menebaknya?" Lin Bai memperhatikan tindakan gagak itu dan segera berkata sambil tersenyum. Gagak itu berseru, "Orang gila. Apakah kamu orang gila yang menelan langit?" Lin Bai mencibir dan tidak menanggapi. Dia melemparkan pedangnya ke samping. Melihat tebing di depannya lagi, Lin Bai baru saja tiba pada apa itu. Gunung ini adalah buah Tao. Ini adalah buah dari orang-orang Tuntian. Setelah melewati bencana guntur di alam Tao, para praktisi manusia akan melebur semangat seni bela diri, ramuan dewa dan kekuatan spiritual konsepsi artistik menjadi buah Tao. Oleh karena itu, setelah terbentuknya buah Tao, kultivator manusia tidak akan lagi memiliki roh bela diri, tetapi buah Tao. Adapun metode rahasia roh bela diri, mereka telah menjadi metode Tao eksklusif seni bela diri. Dan di praktisi keluarga iblis, hal yang sama berlaku. Misalnya, beberapa praktisi iblis terlahir dengan kemampuan luar biasa dalam beberapa aspek. Kebangsaan rubah pandai dalam keterampilan menawan adalah contoh yang baik. Tidak hanya itu, beberapa klan iblis jauh lebih peka terhadap unsur-unsur langit dan bumi daripada Teran, sehingga banyak klan iblis pandai menahan api, angin, dan air. Setelah iblis membentuk Dao Guo, kemampuan ini akan terbang dan menjadi metode Tao eksklusif mereka. Gunung di depan Lin Bai hari ini adalah buah dari orang-orang Tuntian. Itu mengandung kekuatan fagositosis yang kuat. Itu juga karena pedang roh tadi menusuk ke tubuh gunung, dan itu akan ditelan sebagian. Sejauh ini, Lin Bai juga telah menebak konteks masalahnya. Singkatnya, ketika orang-orang Tuntian tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk mati, mereka mengeluarkan Dao Guo dengan metode rahasia dan menggunakan sihir untuk mengubahnya menjadi gunung ini. Menyembunyikan harta karun 3000 Dao Zun di Dao Guo.
Sekarang, segel rune di tebing di depan Lin Bai adalah harta karun untuk melindungi 3000 Daozun dan kekuatan untuk melahap Dao Guo. Integrasi roh bela diri ke dalam Dao Guo tidak berarti bahwa kekuatan itu akan hilang, tetapi sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh prajurit, yang merupakan semacam perubahan progresif. Prajurit membangkitkan semangat seni bela diri dan memiliki semacam kekuatan di tubuhnya. Tetapi bahkan jika Anda menggunakan kekuatan semacam ini dengan terampil dan cekatan, bagaimanapun juga, ia adalah kekuatan eksternal dan bukan milik seorang pendekar. Latihan para praktisi adalah sedikit dari kekuatan eksternal ini, yang dimurnikan ke dalam tubuh mereka sendiri. Jiwa seni bela diri mencairkan buah Tao, dan buah Tao mencairkan tubuh. Inilah yang disebut perubahan, makna, Tao, abadi. Wuhun mencairkan buah Dao mencairkan Xianli. Pada akhirnya, ketika buah Dao matang dan berbunga serta berbuah, inilah saatnya bagi seorang pendekar untuk menjadi abadi. Misalnya, di masa depan, ketika Lin Bai melewati perampokan guntur dan menelan jiwa pedang ke dalam buah Tao, setiap gerakan Lin Bai dapat mengirimkan kekuatan melahap untuk menghancurkan surga. Tidak perlu mengorbankan jiwa pedang untuk mengerahkan kekuatan fagositik. Orang gila itu benar-benar mengeluarkan buah Dao dan berubah menjadi jalan buntu. Namun, itu sama saja dengan membuka mulut dewa manapun di hutan iblis, artinya, itu sama saja dengan membuka mulut dewa manapun di hutan iblis. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika kamu melangkah maju, kamu akan semakin jauh dari jalan Huang Kuan. Yang dibenci adalah jika orang-orang Tung Tian masih menaruh harta karun di buah Dao Guo, bukankah itu akan menuntun orang pada kematian? Burung gagak takut ketika dia memikirkannya. Jika bukan Lin Bai yang mengawasinya, jika tidak, jika dia mencoba menerobos masuk, bukankah dia mencari kematian? Bahkan jika seseorang menerobos susunan dan memasuki tebing, itu akan menjadi jalan buntu dan tidak ada cara untuk hidup. Tidak juga. Bagaimanapun, buah ini sudah ada terlalu lama. Kamu seharusnya bisa merasakan bahwa vitalitasnya tidak kuat dan kekuatannya juga melemah. Menurut penilaianku, mungkin ketika orang-orang Tung Tian meninggalkan Dao Guo, siapapun yang menginjakkan kaki di tanah ini akan terbunuh oleh kekuatan Dao Guo. Tapi sekarang, seperti yang kau lihat, aku berdiri di depannya, tetapi buah ini tidak bereaksi. Meskipun Dao Guo belum layu, itu tidak jauh dari layu, dan kekuatannya tidak begitu mengerikan. Lin Bai menyentuh dinding batu dan merasakan kekuatan menelan Dao Guo. Dia seperti singa tua yang berada di ambang kematian. Dia tidak berdaya menghadapi kematiannya di tanah. Bab 3887 Harta Karun telah dibuka. Berdiri di udara di depan tebing, Lin Bai mengetahui situasi di sini, dan dia juga memiliki tindakan pencegahan dalam benaknya. Apa yang akan kamu lakukan, Lin Bai? Apa lagi yang bisa kulakukan? Jika mereka ingin masuk, biarkan mereka masuk. Lin Bai melihat kembali ke 6 orang kuat di alam jalan 9 perampok, dan mulutnya perlahan mulai tersenyum. Ke-6 orang kuat itu tercengang dan segera mengerutkan kening. Beberapa orang saling memandang dan membaca dengan suara rendah, bagaimana aku bisa merasakan senyum anak ini? Itu tidak baik untukmu. Dengan tindakan pencegahan, Lin Bai tidak kembali ke tebing, tetapi menoleh ke 6 orang kuat dan berkata, 6 tetua, segel ini disegel, generasi muda pasti akan menghancurkannya. Serius. Boneka kecil, jangan berani bicara omong kosong. Apa yang bisa kulakukan? Lakukan dengan cepat. Ke-6 orang itu sangat gembira dan bertanya dengan penuh semangat. Lin Bai tidak menjawab dengan pasti cara apa yang digunakan untuk membuka segel tersebut, tetapi berkata, meskipun aku dapat membuka segel di sini, ada banyak bahaya di dalamnya. Jika beberapa senior ingin memasukinya, harap bersiap untuk jatuh. Tetapi aku tidak tahu bahayanya sekarang. Raja Naga dari klan Iblis berkata dengan gembira, itulah alam. Kami telah memikirkan hal ini sebelum kami datang ke sini bahwa tanah harta karun yang ditinggalkan oleh orang kuat yang tak tertandingi itu sangat berbahaya. Xiong Sueching berkata dengan senyum ramah, jika kamu memiliki cara untuk membuka segel, buka saja. Mengenai apakah kita dapat bertahan hidup di dalamnya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika kita mati di dalamnya, kita tidak cukup kuat untuk menyalahkan orang lain. Baiklah, kalau begitu, beberapa tetua akan menunggu sebentar. Setelah itu, Lin Bai berbalik dan tampak seperti tebing. Meskipun tidak secara langsung berbicara keluar dari gunung adalah untuk menelan buah Tao, Lin Bai juga mengingatkan mereka dari samping, yang merupakan akhir dari kebajikan dan kebenaran. Mengenai apakah mereka dapat bertahan hidup di dalamnya, itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Gagak, tempat ini berbahaya. Kalau kau tidak mau pergi, kau bisa menungguku di luar. Apa yang kau kentut? Aku sudah lama berlari bersamamu.
Sekarang kau akan menendangku pergi. Sepertinya pamanku telah menghabiskan semua tabungannya untuk mendapatkan menantu perempuan. Dia harus mengadakan upacara pernikahan dan menikah. Akibatnya, Lin Bai berlari keluar dan berkata, biarkan kau ikut. Gagak itu sangat marah, melotot ke arah Lin Bai dan menggeram dengan suara rendah. Wajah Lin Bai hitam, dan dia tidak bermaksud menendang gagak itu pergi. Namun, Lin Bai tahu bahwa gunung itu melahap Dao Guo, yang mengandung kekuatan fagositosis yang kuat. Lin Bai memiliki kekuatan menelan jiwa pedang, yang dapat menahan kekuatan menelan buah Dao, tetapi burung gagak dan orang lain belum tentu demikian. Jika mereka memasukinya, mereka akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan melahap meskipun mereka tidak berhati-hati. Karena niat baik, Lin Bai membiarkan burung gagak itu tinggal di luar. Mengenai harta karun yang diperolehnya, kecuali Lin Bai, yang pasti akan mendapatkan 5 elemen, Lin Bai dapat berbagi semua harta karun lainnya dengan burung gagak. Selama ini, burung gagak banyak membantu Lin Bai Liang. Jika bukan karena burung gagak di sekitar, tindakan Lin Bai di makam dewa tidak akan pernah semulus ini. Beberapa kali, burung gagak membantu. Kebaikan air yang menetes harus dilaporkan oleh mata air. Lin Bai tidak pernah tidak tahu berterima kasih. Baiklah, kamu ambil jiwa pedang ini. Saat kritis, itu dapat membantumu menahan kekuatan melahap di dalamnya. Pergelangan tangan Lin Bai bergerak dan menelan jiwa pedang. Di telapak tangannya, dia memadatkan jiwa pedang hitam dan menyerahkannya kepada gagak. Meskipun gagak mungkin tidak membutuhkan benda ini, tetapi kekuatan menelannya terlalu aneh, dan Lin Bai juga sedikit khawatir. Gagak tidak menolak, cakarnya dengan kuat mencengkeram jiwa pedang, sepasang mata menatap ke depan. Apakah kamu siap? Begitu aku membuka segel, 6 orang kuat di belakangku akan menyerbu masuk, dan akan ada pertarungan. Lin Bai mengingatkanku dengan sangat hati-hati. Ayo, aku lapar dan haus untuk waktu yang lama. Kata gagak dengan bersemangat. Segera, Qi Lin Bai tenggelam ke dalam ladang ramuan, matanya berbinar, tubuhnya menelan jiwa pedang, dan seberkas cahaya pedang hitam muncul dari jari-jari Lin Bai. Meskipun dia berada di kehampaan saat ini, dia begitu dekat dengan dewa raksasa sehingga dia mungkin menyadarinya dengan menelan jiwa pedang. Tetapi Lin Bai tidak dapat melakukannya sebanyak itu. Jika dia tidak mendapatkan harta karun di sini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup di hadapan dewa raksasa. Jika kamu tidak melawan sekarang, kamu akan mati di masa depan. Cahaya pedang hitam yang menelan jiwa pedang berkilauan di antara jari-jari Lin Bai. Tiba-tiba, Lin Bai tiba-tiba bangkit dan menebas. Kilatan pedang, seperti bilah yang tak terkalahkan, merobek tanda rune di tebing di depannya. Retakan perlahan menyebar ke kedua sisi, dan dalam sekejap mata, celah dengan diameter 100 meter muncul di depan Lin Bai dan yang lainnya. Semacam kekuatan menelan, jika tidak ada apa-apa, bangun dari buah Tao. Buka. Apakah benar-benar terbuka? 6 Taois berseru, tetapi mereka tidak segera bertindak. Baru saja Lin Bai menikam gunung dengan pedangnya, dan mereka bisa melihatnya dengan jelas. Jelas, gunung itu penuh dengan bahaya, dan mereka juga khawatir apakah Lin Bai tertinggal. Jadi saat ini, meskipun mereka melihat segel itu dibuka oleh Lin Bai, mereka juga menahan kegembiraan dan kegembiraan di hati mereka. Mereka menatap Lin Bai dengan dingin, seolah-olah mereka ingin membiarkan Lin Bai menjelajahi jalannya. Lin Bai tersenyum dan melihat tipuan di hati mereka. Karena mereka ingin Lin Bai menjadi yang pertama, Lin Bai tidak bisa mendapatkannya. Saat berikutnya, Lin Bai jatuh ke tebing. Tebing itu seperti permukaan air yang tenang. Setelah Lin Bai masuk, dia memercikkan riak dan kemudian pulih. Napas anak itu belum hilang. Dia masih hidup setelah dia masuk. Hantu Siu berkata dengan gembira, baru saja dia diam-diam meninggalkan napas perasaan di tubuh Lin Bai. Ketika Lin Bai memasuki tebing, dia telah memperhatikan napas Lin Bai. Tampaknya Lin Bai tidak menghadapi bahaya apapun di tebing, tetapi sangat aman. Pergi. Saat berikutnya, hantu itu menggulung kabut hantu, melindungi tubuh hantu itu, dan dengan hati-hati memasuki tebing. Meskipun masih ada beberapa kekhawatiran di hati orang-orang kuat lainnya, harta karun terbesar dari makam dewa ada di depan mereka saat ini. Mereka tidak dapat lagi menahan kegelisahan hati, dan mereka menjalankan senjata ajaib untuk melindungi tubuh mereka dan memasuki tebing. Di tebing, Lin Bai dan 6 orang kuat memasuki jurang sebelum dan sesudahnya. Di dunia yang gelap, di kelompok es yang gelap, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang berada dalam kondisi sekarat menanggapi satu demi satu. Qiyu Litian duduk di atas es yang gelap dengan lutut bersilang. Seluruh tubuhnya membeku dan berada di ambang kematian. Tetapi pada saat ini, semburan asap putih muncul di tubuhnya.
Dia memulihkan aliran darah di tubuhnya, dan tubuhnya memulihkan fungsinya. Dia perlahan membuka dan menutup matanya selama ribuan tahun dan melihat tanah harta karun itu. Setelah ribuan tahun menunggu, akhirnya di sini. Saat berikutnya, Qiyu meninggalkan langit untuk terbang, pemulihan kekuatan, pemulihan fisik, dia tiba-tiba bergegas ke daratan. Tidak hanya Qiyu Litian, tetapi juga di atas es gelap di sini, ratusan orang kuat di Jiuji Dao tersadar pada saat segel harta karun itu terlepas. Mereka bergegas ke daratan hampir bersamaan dengan Qiyu Litian. Pada saat yang sama, makam dewa, terkubur di kolam hantu Long Yuan, dewa raksasa yang duduk bersila di dasar air, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya meledak dengan dua niat membunuh. Hanya niat membunuh di mata akan membunuh semua jiwa pengembara dan kultivasi hantu tingkat rendah di kolam ini. Klan Tuntian. Dua napas kebangsaan Tuntian. Bab 3888 Dewa Raksasa Gouyu. Terkubur di luar lubang naga, di bawah kolam hantu. Duduk di dasar kolam, dewa penyembuhan raksasa membuka matanya sedikit, dan sebilah pedang tajam diikatkan ke dasar kolam 10 zang jauhnya di depannya. Pedang tajam ini dikelilingi oleh pedang biru tajam. Tubuhnya berwarna putih keperakan dan bilahnya tajam. Meskipun diikat oleh dewa raksasa, pedang spiritual ini juga memancarkan semburan kekuatan surgawi. Ia mencoba melepaskan diri dari ikatan dan terbang menjauh. Pedang ini, pedang terbang, datang dari langit. Dewa raksasa perlahan mengingat saat pedang itu datang. Pada hari itu, dewa raksasa baru saja datang ke kekosongan luar makam dewa. Ia hendak merobek batas dan memasuki makam dewa. Tiba-tiba, ia merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari belakang. Pada saat krisis, sebagai dewa raksasa, ia segera mengumpulkan pertahanannya. Selain itu, dengan kekuatan fisik asli Protos raksasa, kultivasinya luar biasa. Ia merasa bahwa bahkan jika seseorang secara diam-diam menyerang dari belakang, ia tidak dapat melukainya. Namun, dia masih ceroboh. Ketika dia hendak menoleh ke belakang, dia melihat sebilah pedang hijau terbang dari kehampaan yang gelap, dan dalam sekejap mata, pedang itu mencapai punggungnya. Yang lebih mengejutkan adalah pedang terbang itu menyerangnya dan menembus semua pertahanannya dengan kecepatan kilat. Dia menghancurkan penutup pertahanan dan menusuk tubuh Protos raksasa, yang dikenal sebagai dewa pertama di dunia. Sebilah pedang menusuk jantungnya dan menusuk dadanya. Pada saat itu, darah dewa raksasa itu diwarnai merah dengan kekosongan. Sebilah pedang menembus jantung, dan kekuatan pedang yang mengerikan serta roh pedang menyerbu ke dalam tubuh dewa raksasa, seperti pedang yang tajam, mulai menghancurkan kekuatan dan tubuh dewa raksasa dari dalam. Dewa raksasa itu sangat terkejut sehingga dia merasakan kekuatannya menghilang dari tubuhnya seperti pegas sebelum dia bisa bereaksi. Dewa raksasa itu tidak berani untuk terus tinggal, dia juga tidak pergi untuk mencari tahu siapa yang menggunakan pedang terbang itu. Dia dengan cepat merobek batas makam dewa surga dan menyeret tubuh yang terluka itu ke dalam makam. Kemudian, ada pemandangan yang dilihat banyak biarawan di makam dewa. Dewa Agung datang, darah mengotori langit. Kekuatan yang mengalir melalui hati dewa raksasa mengirimkan pedang yang deras yang berarti menghancurkan langit dan bumi. Awalnya, pedang terbang itu mencoba terbang menjauh, tetapi dewa raksasa mengangkat tangannya dan meraihnya dari kehampaan. Sejak saat itu, pedang terbang itu diikat oleh dewa raksasa di bawah air. Setelah memasuki makam dewa langit, dewa raksasa itu bersembunyi di bawah air dan mengawasi pergerakan di luar makam. Ia khawatir orang-orang yang mengendalikan pedang terbang itu merasa bahwa ia tidak mati dan akan menyusulnya dan menebusnya. Namun, ia jelas-jelas berpikir berlebihan. Penguasa pedang terbang itu tidak muncul. Kemudian, dewa raksasa itu mengerti bahwa seseorang telah mengorbankan pedang terbang ini dari dunia roh. Pedang terbang itu menyapu langit dan bumi yang luas dari dunia roh dan melesat ke dalam kehampaan. Setelah menembus batas yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan, pedang yang akurat itu menembus hatinya. Sungguh seni pedang terbang yang mengerikan. Sejauh ini, para dewa raksasa masih ketakutan ketika mereka memikirkannya. Di dasar kolam, dewa raksasa itu menatap pedang terbang di depannya dan berkata dengan suara rendah, orang-orang yang dapat mengendalikan pedang terbang itu terbang melalui 3 alam dan 6 jalan, menembus kehampaan, dan memukuliku hingga terluka parah di tepi batas bawah. Bahkan di dunia roh, hanya ada sedikit orang yang dapat mengendalikan keterampilan pedang terbang. Siapakah orangnya? Siapa yang akan melawan Protos Agungku? Gerbang peri pedang terbang. Ketika melihat pedang terbang, pikiran pertama dewa raksasa adalah orang dari gerbang abadi pedang terbang. Terlebih lagi, orang yang dapat mengendalikan pedang terbang semacam ini pastilah leluhur yang tidak dikenal dari keluarga abadi pedang terbang. Sulit untuk mencapai peran biasa.
Prajurit di alam bawah dan prajurit di makam dewa mungkin pernah mendengar nama Gerbang Abadi Pedang Terbang, tetapi mereka tidak tahu bahwa keempat karakter di dunia spiritual mewakili praktisi spiritual tertinggi. Di seluruh dunia roh, Sekte Pedang Terbang adalah Gerbang Abadi Pedang Terbang. Tentu saja, di seluruh dunia roh, jika Anda bertanya siapa yang memiliki kemampuan tertinggi untuk mengendalikan pedang terbang, dan para pengikut Sekte Abadi Pedang Terbang mengenali yang kedua, tidak ada yang berani mengenali yang pertama. Di makam Tianshan, ada murid-murid Feijian Xianmen yang berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan orang-orang Tuntian. Di makam Tianshan, banyak seniman bela diri memperoleh beberapa tradisi Tao dari Feijian Xianmen dan mempraktikkan seni pedang terbang. Misalnya, Tong Liang dan Tong Chong memiliki pedang terbang di tangan mereka. Di dasar kolam, ada keheningan yang mematikan. Dalam kegelapan, hanya satu mata Dewa Agung yang tergantung seperti mata surga. Setelah beberapa saat, tangan Dewa Raksasa bergetar, dan kompas seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Di mata Lin Bai, kompas, seukuran telapak tangan Dewa Raksasa, adalah objek seperti gunung. Semburan cahaya muncul di kompas bundar. Segel mengalir di kompas, dan rune mengalir. Sebuah palankes bangkit kembali dari kompas. Gou Yu, seorang anggota keluargaku, memeriksa kekosongan dunia bawah. Dia sesekali merasakan kekuatan menelan dan pergi mencarinya. Dia telah tiba di luar makam dewa kekosongan di dunia bawah. Dia menemukan pedang terbang yang tidak dikenal, yang menusuk jantung dan terluka parah. Dengan suara kultivasi, dia memotong 7 atau 8 kali. Saya mengamati bahwa pedang terbang ini dapat terbang di atas 3 alam dan 6 jalur, dan itu tidak dapat dibuat oleh orang biasa. Setelah lebih dari setengah bulan berpikir keras, saya akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa diduga pedang terbang itu milik keluarga abadi. Aku merasakan orang-orang Tuntian di makam Dewa Surga. Aku tidak berani pergi tanpa izin. Jika aku mati, aku berharap keluargaku akan memperhatikan para dewa pedang terbang. Aku ada di makam dewa. Dewa raksasa perlahan membuka mulutnya dan memberi tahu kompas tentang jalur dan jalannya perjalanan, tujuan kedatangannya ke makam dewa dan hasil penyelidikannya. Kompas ini, bersama dengan kompas dewa raksasa, yang dikenal sebagai kompas pencarian pertama di dunia, terletak di tanah Protos raksasa. Sekarang setiap kata yang diucapkan Dewa Raksasa ke kompas akan ditransmisikan ke tanah Protos Raksasa, dan akan ada Protos Raksasa khusus untuk mencatat dan merekam. Dewa Raksasa ini disebut Gou Yu. Dia tidak datang untuk Lin Bai, tetapi dia datang untuk Lin Bai. Dia awalnya memeriksa kehampaan dan dunia bawah, jadi dia tidak datang khusus untuk Lin Bai. Hanya dalam proses pemeriksaan, dia secara tidak sengaja merasakan kekuatan fagositosis Lin Bai, yang datang untuk menyelidiki. Oleh karena itu, dia juga datang untuk Lin Bai. Tepat setelah Dewa Raksasa Gou Yu memberitahu Dewa Raksasa tentang perjalanannya, dia baru saja menyingkirkan kompas. Tiba-tiba, matanya terangkat, dan matanya yang lelah tiba-tiba bersinar dengan jejak cahaya. Melihat ke bawah, matanya tampaknya dapat melihat melalui tanah makam dewa hingga ke kehampaan. Pandangan ini tampaknya telah menembus batas makam dewa, dan melihat ke titik di mana naga itu dikuburkan. Melalui kehampaan dan kegelapan yang tak berujung, saya melihat hutan putih di tanah. Klan Tuntian. 2 napas kebangsaan Tuntian. Di bawah kolam, dalam kegelapan, mata dewa raksasa seperti mata surga perlahan-lahan berkontraksi, dan matanya tampak membunuh. Kemudian, air kolam melonjak, angin dan awan bergulung, mengguncang ratusan li. Kekuatan Dewa Agung sedang berkumpul, dan Anda, kekuatan di atas makam dewa, menyebar dari dasar kolam. Inilah kekuatan Daozun. Burung gagak itu benar. Bahkan jika dewa raksasa itu terluka parah, jika kultivasinya terputus 7 atau 8 kali, bahkan jika dia berada di saat terlemah, dia dapat mengerahkan kekuatan penuhnya di level Daozun. Saat berikutnya, dewa raksasa itu berdiri dari kolam dengan lutut bersilang. Ketika dia berdiri, kepalanya langsung keluar dari air. Di bawah rambut yang berserakan di depan dahinya, 3 kristal ilahi berwarna putih keperakan bersinar terang. Jika Anda perhatikan dengan saksama, tidak sulit untuk menemukan bahwa di dahi dewa raksasa itu, tidak hanya ada 3 kristal, tetapi 5 kristal. Hanya 2 lainnya yang terpotong, hanya menyisakan 2 jejak. Bab 3889 Dewa Raksasa muncul. Dimakamkan di Gua Naga, di wilayah ke-9. Hezong senang mendengarkan informasi dari para praktisi hantu di rumah hantu. Tuan Hezong, tampaknya klan iblis sudah tidak sabar menunggu. Iblis dari klan Merak bahkan telah berencana untuk mengambil beberapa harta karun untuk perbaikan hantu kita, berharap untuk melihat dewa raksasa. Bagaimana dengan Teran? Aku telah mencariku setiap hari dan berusaha membujukku setiap hari.
Aku benar-benar lelah. Meskipun para biksu hantu ini bosan dengan Teran dan iblis, jika ada orang luar yang hadir, Anda dapat melihat kegembiraan di mata mereka. Perbaikan hantu di makam dewa selalu berada dalam kelompok yang rentan. Dalam hal detail, hantu Siu tidak sekuat Teran. Dalam hal kekuatan, perbaikan hantu tidak sekuat klan iblis. Di makam dewa, perbaikan hantu telah dihancurkan oleh Teran dan iblis sepanjang tahun. Dia hanya merasa bahwa dia berada di makam Long Yuan dan Kingsu, dan tidak berani muncul. Apakah Anda berpikir bahwa perbaikan hantu juga dapat memiliki titik balik? Sekarang, umat manusia dan klan iblis berkumpul, entah untuk membujuk atau menarik mereka dengan kepentingan. Umat manusia dan klan iblis yang biasanya melihat hantu-hantu berteriak dan membunuh, semuanya duduk di wilayah kedua seperti seekor anjing, dan tidak berani membuat marah hantu-hantu itu. Hezong bersandar di kursi goyang dan menikmati momen itu dengan sangat nyaman. Awalnya, Hezong tidak bermaksud membiarkan umat manusia dan klan iblis melihat para dewa raksasa dari lubuk hatinya, dan membiarkan umat manusia dan klan iblis mengubur Dragon Yuan, hanya untuk mempermalukan mereka. Namun, Hezong tahu bahwa meskipun umat manusia dan klan iblis tahu bahwa sulit untuk melihat para dewa raksasa dalam perjalanan ini, mereka tidak berani menyerah dan hanya bisa datang dengan patuh. Jika langit makam para dewa berubah, mereka harus beradaptasi terlebih dahulu. Ini bukan hari setelah umat manusia dan iblis memiliki keputusan akhir. Tahun-tahun berikutnya akan menjadi waktu bagi hantu-hantu kita untuk mendominasi. Hezong tersenyum penuh kemenangan dan bersandar di kursi goyang tanpa membuka matanya. Sebaliknya, kata-kata itu membuat para hantu di sekitar Hezong merasa gembira dan tergerak, dan mata mereka melotot. Sulit untuk menyembunyikan kegembiraan mereka. Tampaknya mereka telah melihat hantu Siu menjadi penguasa makam dewa, mengusir umat manusia keluar dari kota dan menjadi orang-orang di pegunungan. Seperti yang dipikirkan Zong, jika dewa raksasa tinggal di makam dewa selama 1 hari lagi, itu akan baik untuk kultivasi hantu. Hezong tahu betul hal ini, jadi dewa raksasa mengatur agar hantu Siu menemukan orang-orang Tuntian. Meskipun Hezong mengatur tugas ini, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menemukannya. Bahkan jika ditemukan sekarang, Hezong akan melakukan segala cara untuk menyembunyikan orang-orang Tuntian, agar tidak diketahui oleh dewa raksasa. Di masa depan, Guixiu mendominasi makam dewa, dan Hezong bosan dengan tempat ini. Dia memberitahu dewa raksasa tentang keluarga Tuntian, dan kemudian menggunakan kekuatan dewa raksasa untuk mengirimnya ke dunia bawah. Itu rencana yang sempurna. Selama Anda berjalan sesuai rencana Hezong, hari ketika Guixiu akan mendominasi makam dewa sudah dekat. Tepat ketika Hezong bermimpi mendominasi makam dewa di musim semi dan musim gugur di wilayah ke-9 makam dewa surga, dia tiba-tiba berdiri dari kursi goyangnya dan melihat keluar makam. Matanya melihat raksasa yang menjulang tinggi keluar dari kolam hantu. Dewa raksasa, dia keluar. Hezong dan hantu-hantu di sekitarnya terkejut. Orang-orang yang merasakan getaran di luar lubang pemakaman naga tidak hanya biksu hantu, tetapi juga klan iblis dan Teran yang sedang memulihkan diri di domain kedua melangkah keluar dari gua satu demi satu, terbang keluar dari lubang pemakaman naga, dan melihat ke langit dan bumi. Mereka semua melihat sosok dewa yang agung. Dia setinggi 100 kaki dan tegak. Kakinya menginjak gunung, tetapi puncak gunung itu hanya bisa mencapai lututnya. Ada awan putih di kepalanya, tetapi awan putih itu hanya bisa melayang menjauh dari matanya. Seluruh otot tubuhnya seperti naga, kuat, sepasang kepalan tangan terbuat dari baja, tampaknya kepalan tangan dapat menghancurkan langit. Gelombang teror dan fluktuasi kekuatan yang mencengangkan, dia menyebar dari tubuhnya, menghancurkan gunung dan sungai langit dan bumi. Ini. Apakah ini dewa yang agung? Sekarang para Teran dan iblis yang terbang keluar dari gua pemakaman naga berteriak kaget. Fuyang tercengang. Wajahnya yang tenang dan tenang tidak dapat dipertahankan saat ini, dan menjadi ketakutan yang mendalam. Para iblis dari klan Merak, di bawah kekuatan surgawi dewa raksasa, tidak dapat mempertahankan tubuh manusia dan hampir mengekspos dirinya sendiri. Ketika orang-orang terkejut, dewa raksasa berjalan ke arah pemakaman naga. Dewa Agung datang. Orang-orang kuat dari Teran dan klan iblis tercengang. Sebagai pemimpin tim Teran, Fuyang mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Ketika dewa raksasa datang tidak jauh, Fuyang bergegas maju dan dengan hormat memberi hormat, generasi muda makam Tianshan Fuyang, guru saya mendengar bahwa yang lebih tua diserang oleh seorang gangster. Dia khawatir dan tidak bisa tidur di malam hari. Dia memerintahkan saya untuk mengirim beberapa pil penyembuhan. Terimalah. Jika Anda tidak dapat menggunakan pil penyembuhan ini, silakan bicara dengan saya.
Tetapi dengan apa yang Anda butuhkan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya dengan manusia bela diri Tian Yicheng. Fu yang membuka mulutnya dan berbicara dengan tulus, tanpa menyebutkan mengapa Dewa Agung datang. Pembukaannya adalah bahwa prajurit kota Tianyi khawatir tentang cedera Dewa Raksasa, dan dia tidak bisa tidur di malam hari. Setelah berguling-guling, dia datang menemui Dewa Raksasa. Ingin datang ke pidato semacam ini, Fu Yang dalam perjalanan untuk datang, lalu sudah berpikir dengan baik. Tetapi menghadapi kata-kata Fu Yang, Dewa Raksasa tidak berhenti, seolah-olah dia telah mengabaikannya, dan berjalan lurus melewati Fu Yang. Tubuh besar Dewa Raksasa menghancurkan gunung dan sungai, dan Fu Yang berdiri di tanah, seolah-olah Dewa Raksasa tidak melihatnya. Jika bukan karena Fu Yang menghindar tepat waktu, dia akan terluka oleh Dewa Raksasa saat itu. Melihat bahwa Dewa Raksasa tidak memperhatikan perbaikan kelompok Teran, klan iblis segera muncul, Tuan. Setan raksasa itu masih tidak menjawab. He Zong berlari keluar dari wilayah ke-9 dengan sekelompok hantu Siu. Dia kebetulan melihat Dewa Raksasa datang ke makam Gua Naga. Dia mengira bahwa pikiran hati-hati di dalam hatinya lah yang ditemukan oleh Dewa Raksasa, dan Dewa Raksasa itu datang untuk menanyakan tentang kejahatan itu. Namun, Herong terkejut saat mengetahui bahwa Dewa Raksasa itu tampaknya tidak memperhatikan maksudnya. Sebaliknya, dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan dingin memasuki lubang pemakaman naga. Dia dengan cepat melewati 9 wilayah dan memasuki ruang gelap abadi di bawahnya. Tuan He Zong, Dewa Agung telah pergi ke wilayah gelap. Hantu Siu berkata dengan ngeri. Wilayah gelap adalah nama dunia hampa yang kacau di bawah wilayah ke-9. Apa yang terjadi, sehingga Dewa Raksasa terluka parah, dia harus pergi ke wilayah gelap. Alasan mengapa He Zong terkejut bukanlah karena Dewa Raksasa telah memasuki wilayah gelap, tetapi karena He Zong tidak ingin mengerti mengapa sikap Dewa Raksasa berubah begitu drastis. Namun, Herong dapat melihat bahwa wajah Dewa Raksasa itu sangat jelek. Penampilan ini seperti akan bertemu musuh takdir. Tuan He Zong, tidak mudah untuk bertemu denganmu. Fu Yang datang dengan sekelompok orang kuat, tersenyum dan mengejek. Belakangan ini, Fu Yang meminta lebih dari satu kali untuk bertemu dengan Kaisar dan Dewa Raksasa, tetapi semuanya ditolak oleh Guixiu dengan berbagai alasan. Hal ini membuat Fu Yang, calon penguasa kota Tianyi, merasa heran. Apakah biksu hantu itu sama sekali tidak berniat untuk membiarkan kita bertemu dengan Dewa Raksasa? Dalam aspek klan iblis, sekelompok klan iblis yang dipimpin oleh Diabolo juga maju sambil mencibir. Bab 3890 manusia dan hantu ada di sini. He Zong masih memikirkan apa yang telah membangkitkan Dewa Raksasa itu, dan kemudian mendengar kata-kata dingin dari ras manusia dan ras iblis di belakangnya, dan segera berbalik sambil mencibir. Kamu bilang kamu tidak akan membiarkanmu melihat Dewa Raksasa itu. Apakah kamu baru saja melihat hantu? Fu Yang dan ras iblis tiba-tiba tercengang. Meskipun aku baru saja melihat Dewa Raksasa itu, aku tidak melihatnya melalui kultivasi hantu. Tetapi dapat dilihat bahwa itu juga membuat ras manusia dan ras iblis tidak dapat membantah. He Zong mendengus dan mengabaikan ras manusia dan ras iblis. Dia melipat tubuhnya dan melesat. Dia membawa sekelompok praktisi hantu dan langsung menuju ke area gelap. Pada saat yang sama, sebuah pesan terbang keluar dari tangan He Zong, siapapun yang aku kubur kultivasi hantunya di jurang naga, dan kultivasinya di atas level 5 perampok, pergilah ke area gelap segera dan bantu para dewa raksasa. He Zong berpikir sebelum dan sesudah berpikir, pasti ada alasan bagi dewa raksasa untuk keluar dari gunung. Selain itu, He Zong membaca wajah bermartabat dewa raksasa, yang merupakan semacam kedamaian sebelum perang. He Zong menduga bahwa dewa raksasa mungkin harus menghadapi perang yang keras. Oleh karena itu, He Zong mengirim semua praktisi hantu yang berada di atas level Jalan Wuba di bawah makam naga Yuan untuk pergi ke wilayah gelap. Jika para dewa besar dapat membantu, para praktisi hantu akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saat ini, tidak hanya ada praktisi hantu di Long Yuan, tetapi juga praktisi hantu di Qingsu. Beberapa hari yang lalu, 3 kaisar hantu Qingsu telah diam-diam memasuki makam naga dan beristirahat di wilayah ke-9. Meskipun pemakaman Long Yuan dan Qingsu adalah 2 hantu, mereka lahir di jalur yang sama. Sekarang setelah pemakaman Long Yuan telah berubah, wajar untuk menjaga Qingsu. Di wilayah ke-9, 3 kaisar hantu Qingsu muncul di depan He Zong dengan sekelompok praktisi hantu Qingsu. Kaisar hantu Luocha bertanya, "Tuan He, ada apa?" Mereka yang telah berusaha keras akan pergi ke wilayah gelap. He Zong bersemangat, karena kamu di sini, ikutlah denganku. Jika kamu menang, itu akan menjadi pertempuran perbaikan hantuku untuk membalikkan keadaan. Kamu tidak dapat melarikan diri dari Qingsu.
Adapun apa yang terjadi, aku tidak begitu tahu. Setelah itu, He Zong turun ke wilayah gelap. Kelompok Kingsu saling memandang. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi, mereka mengikutinya ke wilayah gelap. Selain penguburan naga, Teran dan klan iblis bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Guixiu. Pada saat itu, sebuah token suara di dalam tas penyimpanannya berkedip. Setelah membaca suara pada token tersebut, dia berkata kepada Fuyang, saya baru saja menerima berita bahwa He Zong membawa perbaikan hantu dan perbaikan grup Kingsu di atas jalan Wuji di Dragon Burial Yuan ke area gelap di bawah domain ke-9. Fuyang terkejut dan berkata, area gelap. Tong Wuji berkata dengan dingin, Tuan Hong Ding, apakah informasi Anda benar? Kita harus tahu bahwa area gelap adalah area terlarang di Gua Pemakaman Naga. Jika kita mengganggu tanpa izin, kita akan dianggap sebagai musuh oleh kultivasi hantu di seluruh lubang pemakaman naga. Hong Ding terkekeh, saya telah berkeliaran di sekitar makam dewa untuk waktu yang lama, dan saya telah bertemu dengan beberapa teman perbaikan hantu. Baru saja, itu adalah berita dari teman itu. Dia berkata bahwa kita tidak boleh mengarungi air berlumpur dan pergi sesegera mungkin. Wilayah gelap. Fu yang membaca dengan lembut. Tepat pada saat ini, pihak klan iblis, di bawah bimbingan Diabolo, kelompok iblis langsung menuju domain ke-9. Lihatlah pergerakan klan iblis, sepertinya kita juga akan menuju ke area gelap. Gu He berbisik pada Fuyang. Ayo pergi juga. Fuyang membuat keputusan dan langsung menuju area gelap di bawah wilayah ke-9 bersama sekelompok teran. Sekarang, para teran yang kuat saat ini, para teran yang kuat, dan para teran yang kuat dari kultivasi hantu berkumpul di area gelap. Di kelompok es yang gelap, para lelaki tua yang kuat di ambang kematian bangun satu per satu. Dewa raksasa melangkah maju untuk menghancurkan sungai bintang, berjalan di tanah yang gelap. Lin Bai tidak mengetahui semua hal ini untuk saat ini. Dalam buah menelan surga, kekuatan melahap yang mengerikan memotong semua napas tempat itu dan dunia luar. Bahkan jika dunia luar runtuh, Lin Bai tidak dapat merasakannya di jalur fagositosis. Semua ini karena kengerian kekuatan menelan. Segala sesuatu antara surga dan bumi akan hancur berkeping-keping, bahkan napas. Awalnya, Lin Bai mengira bahwa saat dia memasuki buah melahap, kekuatan melahap yang mengerikan akan mengelilingi tubuh Lin Bai, jadi sebelum dia masuk, Lin Bai melakukan segala macam tindakan pertahanan. Namun setelah masuk, pemandangan yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, ia melahap Dao Guo, yang sangat lembut bagi Lin Bai, dan tidak membuat Lin Bai merasakan kekuatan melahap apapun. Namun burung gagak berbeda dari yang lain. Dia merasakan kekuatan penghancur menyerangnya. Jika bukan karena roh pedang Lin Bai, dia akan menderita. 6 orang kuat lainnya tidak seberuntung itu. Mereka tidak dilindungi oleh jiwa pedang Lin Bai. Saat mereka memasuki buah melahap, mereka langsung dilahap habis, dan kekuatan mereka sungguh cemerlang. Di dunia luar, mereka akan melakukan persiapan pertahanan penuh, tetapi setelah masuk, kekuatan fagositosis masih mengalahkan mereka di luar kendali. Kekuatan apa ini? Sebuah teriakan bergema. Lin Bai melihat ke samping dan melihat bahwa wanita bernama Zhang Xiuyun adalah orang pertama yang tidak bisa menahannya. Cahaya dari semua senjata sihir pertahanan di tubuhnya semuanya memudar. Kemudian daging dan darahnya mulai runtuh. Pada saat ini, dia terkejut dan dengan cepat mundur untuk pergi dari sini. Tetapi pada saat dia berbalik, seluruh tubuhnya ditelan oleh kekuatan menelan, dan bahkan kerangkanya berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Zhang Xiuyun sudah mati. Seorang pria kuat di negara bagian Jiuji Dao meninggal dalam sekejap, yang membuat hati orang lain tertutupi oleh lapisan kabut. Hantu Xiu itu, kabut hantu menghilang inci demi inci, membuat hatinya cemas dan gelisah, dan mencoba mengeluarkan semua harta untuk melawan kekuatan ini. Setelah Raja Naga Iblis berteriak, dia mengguncang tubuhnya dan menampakkan dirinya. Seekor naga piton seukuran gunung melayang di ruang ini. Naga piton yang disebut-sebut itu berada di antara ular dan naga. Ia akan muncul ke Jackie Chan, tetapi masih selangkah lagi. Nangong Kingsuan dikelilingi oleh pedang terbang. Pangeranmu mengeluarkan dekrit kekaisaran emas untuk melindungi dirinya sendiri. Di antara keenam pria kuat itu, hanya wanita tua bernama Xiong Sueching dari kota Tianyi yang berada dalam kondisi yang lebih baik, tetapi ia masih bermartabat dan gugup, dan tidak berani bersikap kendur. Melihat bahwa dekrit kekaisaran yang melindungi tubuhnya secara bertahap terkikis oleh kekuatan misterius, Pangeran Mu terkejut. Sebaliknya, ia mendongak dan melihat bahwa Lin Bai tidak memiliki pertahanan apapun, tetapi mampu berdiri di sini dengan aman. Ia bahkan bertanya, wah, apakah kau tahu bahwa Tao memiliki hasil seperti itu? Mengapa kau tidak mengatakannya?
Bukankah aku mengatakannya? Lin Bai berkata tanpa ekspresi. Bukankah aku sudah memberitahumu? Ada begitu banyak bahaya di dalamnya sehingga kau harus berhati-hati. Lalu mengapa kau tidak melakukan apapun? Apakah kau bermaksud menyakiti kami? Lin Bai tertawa dan tidak memberikan jawaban positif. Sebaliknya, dia mengingatkannya, beberapa senior, meskipun Anda memiliki banyak harta untuk melindungi Anda, kekuatan di sini terlalu kuat. Berapa lama harta Anda bisa bertahan? Ayo pergi. Setidaknya satu nyawa bisa diselamatkan. Dengan itu, Lin Bai berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Kekuatan menelan di sini tidak akan menyakiti Lin Bai, yang tidak diragukan lagi merupakan manfaat besar bagi Lin Bai.